Assalamualaikum. Hi, welcome to English Home Learning with Miss Riana. Today, we're going to talk about suggestion. Mungkin ada yang bertanya, kok kita membahas ini lagi ya? I think I have to review it again because some of you still get confused about what suggestion is. Okay, guys, I'm going to start to explain it, so check it out. To begin with, I would like you to read the dialogues. There are two dialogues here. The first dialogue atau percakapan yang pertama berbunyi, I'm bored. Why don't you read a book? Nah, I don't feel like reading. And then the second one atau percakapan yang kedua berbunyi, I'm hungry. Let's get something to eat. Why don't we order pizza? That's a good idea. Oke guys, kedua dialog tersebut adalah dialog tentang suggestion. But to get more detailed about the dialogues, Miss Riana mengajak kalian untuk sama-sama menyimak slide berikutnya. A suggestion is a proposal, piece of advice, or idea for consideration. Jadi, suggestion bisa berupa usulan, nasihat, atau ide yang diminta untuk menyelesaikan sesuatu. Terus, gimana ya cara ngomongnya dalam bahasa Inggris? Miss Riana sudah menuliskan beberapa contoh bagaimana mengemukakan ide, saran, atau nasihat juga usulan dalam bahasa Inggris. Misalnya, kamu ingin mengatakan, saya pikir kamu lebih cocok menggunakan warna pink. Di sini yang akan Miss Riana garis bawahi adalah kata saya pikir atau kalimat saya pikir. Dalam bahasa Inggrisnya, we can say, I think. Then, it is said, I think you look better wearing the pink one. Kemudian yang kedua, kamu seharusnya memperlakukan orang tuamu dengan baik. Yang ingin Miss Riana garis bawahi lagi adalah kata seharusnya. Di dalam bahasa Inggris, kita bisa mengatakannya dengan you should treat your parents well. Dan yang ketiga, kalimat yang Miss Riana tekankan adalah bagaimana kalau kita makan di luar sekarang. Bagaimana kalau yang digaris bawahi. Dan dalam bahasa Inggris, we can say, how about eating out right now? Ini adalah beberapa contoh awal. So, stay tuned to the next slide. If we recall the dialogue before, and like what I told you, the dialogue consists of some kinds of suggestion. Di sini, Miss Riana sudah menuliskan 4 macam dari bentuk saran atau kinds of suggestion. Yang pertama adalah asking suggestion atau meminta saran. Yang kedua, giving suggestion atau memberikan saran. Kemudian, poin ketiga dan keempat adalah respon dari giving suggestion.
Bisa jadi kita menerima atau accepting suggestion atau menolaknya, rejecting suggestion. Asking suggestion. Asking suggestion is the expression made to ask for advice atau ekspresi yang digunakan atau ekspresi yang dikeluarkan untuk meminta saran. Nah, gimana sih caranya untuk meminta saran dalam bahasa Inggris? Ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan, seperti what should I do? Do you have any ideas? Do you have any suggestion for me? Can you tell me what should I do? Do you have any advice for me? Will you give me some suggestion, please? Any idea? What do you recommend? And please tell me what should I do? Nah, itu adalah beberapa utterance atau ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta saran. Setelah kita mendengarkan orang meminta saran, langkah selanjutnya adalah meresponnya dengan memberikan saran, usulan, masukan, maupun ide. Ada beberapa ekspresi yang biasa digunakan untuk mengungkapkan giving suggestion, seperti you should, kamu seharusnya, you had better, you need to, I advise you to, I suggest you to, I recommend you to, dan yang terakhir, maybe you should, bla bla bla. Seperti yang Miss Riana ilustrasikan di dalam gambar yang ada pada slide, di situ terlihat, there is a boy who got a very bad score for his history test. Sebagai teman, kita bisa memberikan saran untuk belajar lebih giat lagi. Dalam bahasa Inggris, kita bisa mengungkapkannya dengan you should study harder. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memberikan saran. Setelah kita memberi saran, ada dua respon yang akan terjadi, yaitu apakah saran kita diterima atau saran kita ditolak. Apabila saran kita diterima, ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan yang menandakan bahwa kalian setuju, oke, atau agree terhadap saran yang diberikan. Kalian bisa mengungkapkannya dengan why not? Yes, I'd love to. What a good idea. With my pleasure. That's not a bad idea. Let's try that. Dan masih banyak lagi. Dan seandainya kalau kita tidak setuju terhadap saran yang diberikan, kita bisa mengekspresikannya dengan I don't think this would work. Your suggestion sounds good, but that's a good idea, but what a bad idea. I'd rather not. Dan masih banyak lagi kalimat yang bisa kalian gunakan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan kalian terhadap saran yang diberikan. And then for the example, I'm using the previous dialogue. Di dalam dialog tersebut, kalimat-kalimat I'm bored. Why don't you read a book? Nah, I don't feel like reading mengisyaratkan bagian-bagian dari suggestion. I'm bored. Mengisyaratkan bahwa si pembicara atau someone is asking for a suggestion. Meminta saran karena dia bosan. Kemudian, yang mendengarnya atau pembicara kedua is giving a suggestion dengan mengatakan, why don't you read a book? Kenapa kamu nggak baca buku aja? Mendengar saran yang diberikan, sepertinya pembicara pertama tidak setuju. Dia mengungkapkan, nah, I don't feel like reading. Saya nggak suka baca. Nah, di sini bisa kalian lihat dengan jelas ya, contohnya tentang bagaimana kita meramu suggestions, meramu kalimat suggestions. Oke, yuk kita coba bareng-bareng.
Di sini ada kalimat let's do something tonight. Nah, kira-kira asking for suggestion-nya karena apa ya dia? Kemudian, pembicara kedua yang mendengar bahwa seseorang mengajak untuk melakukan sesuatu malam ini, dia memberikan ide bagaimana kalau kita menonton film. Kemudian, mendengar saran yang diberikan atau ide yang diberikan, pembicara pertama sepertinya setuju. Sure, what movie do you wanna see? Oke, Miss Riana anggap kalian sudah mulai mengerti ya tentang bagaimana suggestion itu. Oke, it's practice time. Yuk sama-sama kita baca dialognya. I think I need to improve my English. What do you suggest me to do? It's better for you to take an English course. The best one is at Pajajaran Street. I've thought about that, but I'm not sure I can take that course. It's really far from my home. How about taking an online course? Wow, that sounds good. Please tell me what to do. You should visit kelasbahasainggris.com, then enroll online course. This website also provides various English lessons. You can visit these websites whenever you want. Sure, I'll try soon. Thank you so much. Di dalam kalimat percakapan ada yang Miss Riana sudah bold atau tebalkan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang mengindikasikan suggestion. Ada asking suggestion, giving suggestion, kemudian giving suggestion lagi, asking suggestion, giving suggestion, dan yang terakhir adalah accepting suggestion. Oke, kalian pastinya sudah tambah mengerti ya tentang bagaimana meramu membuat kalimat-kalimat suggestion. After all, I want you to do the exercise. Kalian bisa membuka file dokumen yang Miss Riana sudah sampaikan di WA Group. Kalau kalian sudah selesai mengerjakannya, save dan submit melalui address yang tertera pada slide ini. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. See you!